Wa ma ahlus sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Term ahlus sunnah wal jamaah sudah dinyatakan oleh Nabi ketika beliau masih hidup, tetapi kemudian legasinya dibangun dan terdokumentasi ketika pada zamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldah Indonesia wa min sabab ila mirauqi mutanawwi'ah wa ja'ala dawlatan mustaqilan bi Pancasila wa undang-undang dasar asasah. Wa insyaallah Indonesia la'alla mutmainnah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Al-Ma'arif Singosari Bapak Khairul Anam SPDMM, serta yang sama-sama kita hormati juga Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Bapak Dr. Imam Syafi'i MPD beserta jajarannya, dan siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmatul Islam wal iman wa ni'matus sehat wal afiyah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam. Baik hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke acara kajian Islam Aswaja, izinkan kami sebagai MC yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton, yang ketiga yaitu pembacaan Salawat Nurul Anwar, dan yang keempat sambutan-sambutan, serta acara yang ditunggu-tunggu adalah kajian Islam Aswaja. Baik, masuk di acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, kebanggaan
Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan, kubul waton minal iman, walam takun minal iman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, kubul waton minal iman, walam takun minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta urlatul waqama, kullu mayyatika yawma tani hayya wa imama, kullu mayyatika yawma tani hayya wa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Semuanya pada hadirin untuk duduk. Menginjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat Nurul Anwar yang akan dipandu oleh saudara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Nuril Anwar wa sirril asrari wa tiryamil aghyar wa mirta'i babil kasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhari wal ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa Terima kasih disampaikan. Mari kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang. Kepadanya Bapak Dr. Imam Syafi'i MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah MA Ma'arif
doakan beliau segera S3. Dan seluruh jajaran dari MA Ma'arif yang kami hormati, ini narasumber kita yang pada siang hari ini sudah hadir, Bapak Dr. Dian Muhammad Hakim MPDI. Kita kasih tepuk tangan untuk narasumber. Karena jauh-jauh dari Tulungagung, rumah aslinya Tulungagung, rumah keduanya sekarang di Malang. Yang kami hormati juga seluruh kepala pusat di LPIK Wisma dan Bapak Yoyo Anuddin PDI PSD. Beliau ini S3-nya alumni Taiwan. Kita kasih masih baru lulus. Dan kemarin baru tambah putrinya yang diidam-idamkan, karena sebelumnya anaknya laki-laki, kemarin kepengin putri, akhirnya dapat putri. Karena kalau nggak dapat putri bisa cari dari tempat yang lain. Yang kami hormati, ini kampus yang keilmuan dan ilmu teknologi, ada Bapak Rifki Junaidi MPDI. Beliau juga lagi proses S3 di UIN Malang. Nah, kita doakan juga biar segera selesai. Dan seluruh siswa-siswi yang kami banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini setengah siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri kegiatan kiswah kajian Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang itu kita lakukan bersama-sama dengan MA Ma'arif Sukosari. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak kepala sekolah dan seluruh jajaran, adik-adikku semua yang kami hormati, satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kegiatan kiswah ini, kajian Islam Aswaja ini, yang sebenarnya biasanya dilakukan di kampus, yang itu pesertanya adalah dosen, karyawan, dan juga kita mengundang beberapa komunitas-komunitas. Mulai kali ini kita punya inisiatif untuk melakukan kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan dosen, karyawan, komunitas yang ada di dekat Wisma sana, tapi juga kami melakukan roadshow sekolahan. Yang kami pilih, salah satu yang pertama kita lakukan adalah di MA Ma'arif Singosari. Kami mohon doanya untuk kegiatan berikutnya diberikan kemudahan. Kami LPIK, Lembaga Pengkajian Islam Keaswajan Wisma, tidak hanya memberikan pengertian, pemahaman secara intelektual di kalangan akademisi yang di kampus, tapi kami ingin berbagi kepada semua lembaga-lembaga sekolah, khususnya di Malang Raya. Kalau nanti bisa kita kembangkan di Jawa Timur dan kita kembangkan di Indonesia, dan harapan besarnya kami juga akan melakukan satu pemberian pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya di Indonesia, juga di internasional. Ini harapan kami yang di Lembaga Pengkajian Islam Keaswajan Wisma. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyiapkan narasumber-narasumber yang sudah kapabel, kompeten di bidangnya masing-masing. Beliau Gus Dian ini insya Allah akan memberikan satu pemahaman yang sangat komprehensif tentang bagaimana sebenarnya Aswaja di generasi Z ini. Nanti silahkan untuk bisa berdialog, berdiskusi dengan beliau seperti apa sebenarnya problematika yang ada di dalam kehidupan generasi Z hari ini ketika berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran yang bisa menerima kami rombongan dari Wisma dengan sangat baik, dan harapan kami juga kerjasama yang seperti ini akan kita selalu jaga
insya Allah sampai nanti yaumul kiamat. Yang terakhir kami menyampaikan salam dari Bapak Rektor kepada Pak Kepala dan seluruh yang ada di MA Ma'arif Singosari, khususnya di siswa. Kalau kuliah nggak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup di Wisma saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam SPD MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran pimpinan atau rombongan dari Unisma Malang, ada Bapak Dr. Imam Syafi'i, Bapak Dr. Dian Hakim, Bapak Yoyo PSD, dan Pak Rifki Junaidi, Doktor Kandidat. Di sini alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga Bapak Anto Yusuf Kurniawan MPD selaku Wakil Kepala Bidang Humas, ada Bapak Ahmad Istiono SPDI, beliau adalah Koordinator Bidang Budaya di Madrasah Aliyah Singosari, juga Bapak Muhammad Yono SPD sebagai Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, dan yang ada di belakang ini Bapak Hasan Bisri Esko adalah beliau adalah Kepala Bidang Multimedia di Madrasah Aliyah Singosari, juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru praktikan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau dalam kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di sini apakah ada yang sudah selesai SKU-nya? Sudah selesai setoran SKU-nya? Ya, mudah-mudahan ini termasuk nilai tambah untuk pelaksanaan SKU. Barangkali yang sudah ikut ini SKU-nya dapat diskon. Ya, ini adalah sebenarnya tingkat lanjut dari SKU. Jadi kalau kalian SKU-nya di sini hafalan kuno, tahlil dan sebagainya, ini nanti di kiswah, ya. Mudah-mudahan nanti semua bisa mencium kiswah. Kita semua bisa mencium kiswah, bisa ada di sana memegang kiswah yang sekarang ini mungkin masih kiswah di sini, ya. Hadirin yang berbahagia, hal seperti ini tentunya sangat bermanfaat kepada kita semua, terutama anak-anak, ya. Nanti ketika lulus dari aliyah nanti jadi apapun, ini termasuk saya lihat ada calon menteri, calon wali kota, calon bupati, ya. Karena apa? Kita lihat sekarang ini yang kita butuhkan pada hari ini adalah karakter, ya. Karakter, prinsip ini harus kita jaga. Kemarin barangkali anak-anak ada yang menyimak media sosial gara-gara satu buah flash disk, gara-gara satu buah flash disk, ya, itu demo di mana-mana. Siapa yang menemukan flash disk warna putih, ya, itu ada reward luar biasa. Ternyata di situ. Nah, inilah salah satu potret. Saya tidak bilang semuanya.
saya ini juga ngajar pendidikan Pancasila saya ini. Jadi saya sampaikan anak-anak ini anak-anak harus menjadi pejabat-pejabat baru yang tentunya akan memberikan warna tersendiri dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau tidak anak-anak siapa lagi? Penerus bangsa ini ya kalian semuanya, anak-anak semuanya. Kalian ini mau cari pinter itu gampang. Kamu buka Google, AI dan sebagainya, kamu sudah pinter. Tapi pinternya nanti kalau tidak ada dasarnya, tidak ada karakternya, ini akan menjadi yang kehilangan flash disk yang kemarin seperti itu. Ya, yang isinya seperti itu. Nah, dengan kiswah ini, ayo semuanya betul-betul kita manfaatkan, betul-betul kita ikuti dengan baik, ya. Bagaimana di luar sana sudah terjadi seperti itu, maka nanti akan ada tips, trik atau informasi keilmuan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Dian Hakim nanti. Maka dari itu, ini kiswah ini ya, kajian Islam aswaja. Aswaja itu banyak orang yang bilang saya aswaja, situ aswaja, ini aswaja dan sebagainya. Tapi bagaimana aswaja kita ini betul-betul harus menjadi pembeda, harus menjadi betul-betul menjadi pegangan kita yang aswaja yang ada di Unisma terutama ada yang di Madrasah Aliyah. Karena kita ini satu keluarga. Unisma dan Madrasah Aliyah ini sama-sama dilahirkan oleh Pak Yai Tolha, Pak Yai Masko, ya, Pak Yai Usman Mansur dan sebagainya. Kita itu sama. Madrasah Aliyah juga dilahirkan oleh para kiai, Unisma juga begitu. Maka dari itu kiswah ini mari betul-betul kita pegang, kita ikuti dengan baik. Nah, kalau tadi kepingin bagaimana nanti supaya apa yang dipelajari di Madrasah Aliyah ini SKU-nya sudah hafal, sudah dilakukan lebih mantapnya, nanti bagaimana mempelajari aswaja dengan mendalam detail, ya diteruskan di Unisma, kan gitu katanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada rombongan Pak Imam, Pak Dian, Pak Ayu dan semuanya, Bapak Ibu guru yang mendukung acara ini, terutama yang paling saya banggakan ini anak-anak yang sudah bersedia di sini, ini luar biasa. Ya, ini kalian ini anak-anak terpilih yang nantinya mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin masa depan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf manakala kami dalam menyambut panjenengan semuanya ini kurang berkenan, masih kurang hal di sana sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sekarang mari kita melanjutkan acara, yaitu acara inti kiswah kajian Islam aswaja. Sebelum masuk ke acara inti, mari kita saksikan bersama pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang kepada Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari. Kepada yang bertugas dan dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari dan Lembaga Pengkajian Islam Aswaja Universitas Islam Malang. Acara yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati kepala madrasah Aliyah Al-Ma'arif Sumosari, Bapak Anam MM dan beserta jajaran gurunya. Yang saya hormati Kepala BK Dr. Imam Syafi'i Berdiri dan jajaran di BK. Yang saya hormati narasumber utama ini, beliau adalah Kepala Program Studi Magister PAI, yaitu Dr. Dian Muhammad Hakim MBDI. Tepuk tangan. Tim PPL PAI dan Risma yang senantiasa menemani pada hari ini, dan yang sama banggakan adalah siswa dan siswi dari MA Ma'arif. Di tahun 2016 di negara Chechnya, tahu Chechnya? Sampingnya baru, terkumpul ulama seluruh dunia. Di sana ingin merumuskan bagaimanakah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan ala Nabi Muhammad SAW, baik akidah, baik fikihnya maupun tasawufnya. Tahun 2016 ada ulama seperti Al-Habib Umar bin Habib, ada lagi Habib yang lain maksudnya, kecuali Arab Saudi. Nah, akhir cerita ternyata akidahnya apa bersama, bagaimana akidahnya ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fikihnya kemana? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi sama Imam Hambali. Tasawufnya ikut apa? Tasawufnya ikut Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan ini sudah dicetuskan dan dirumuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926. Artinya, siapa yang mengawalnya? Apakah Ceknya atau Jombang? Mbah Hasyim Asy'ari. Maka kita harus bangga. Tepuk tangan kita semua. Sebagai generasi Z Anda itu memahami aswaja, nanti akan kita kupas bersama Dr. Muda ini. Beliau itu asli Tulungagung, S1 di Tulungagung PAI, S2 PAI Tulungagung, S3 di PAI Tulungagung juga. Jadi produk Tulungagung tapi tidak dipakai Tulungagung, diekspor ke Malang. Beda sama saya nggak istiqomah. Kalau beliau istiqomah, maka Anda contoh yang istiqomah. S1, S2, S3 UIN Tulungagung. Kalau saya S1 UIN Surabaya, S2 Yogyakarta, S3 Taiwan, nggak ada yang nyambung. Maka hari ini akan dibahas langsung oleh beliau sekitar nanti sekitar 40 menit. Maka selebihnya sampai jam 12 selesai tanya jawab. Maka adik-adik yang saya hormati, silahkan tulis syarat yang baik-baik, itu menjadi bekal Anda SKU, sistem standar kecakapan kemudian dalam aswaja. Nah, kebanyakan situ aswaja, sini aswaja, lantas bagaimanakah aswaja ala Nahdlatul Ulama. Mari kita tepuk tangan untuk yang Nasdem pada hari ini. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamati wal kamal. Amma ba'd. Ya, kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Khairul Anam, SPT INN, beserta para waka, ada waka sarana dan
Rektor Bidang Budaya dan juga segenap Dewan Guru, teman-teman mahasiswa praktikan, dan juga yang kami hormati tim dari LPIK Unisma, Ketua LPIK, Ketua Unit Keaswajaan dan Ketua Unit Keislaman, serta seluruh staf LPIK. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? How are you today? Baik, adik-adik, saya akan langsung ke materi. Mukadimahnya ikut yang di depan karena waktu kita terbatas. Jadi kita temanya adalah transformasi Aswaja untuk meneguhkan spirit keislaman generasi Z, generasi Z. Kalian lahirnya tahun berapa? Siapa yang lahirnya tahun 2000? 2000? Yang bilang 2003? 2000 berapa kalian? 2008, 2011. Mau disebut kepala desa ya? 2012. Ada 2007 ya? 2007 dan 2008 ya. Nah, berarti nanti kalian ini masuk yang disebut dengan generasi Z. Nih, saya bincang dulu di generasi Z. Di sini teman-teman. Jadi, nah, kalau Pak Kepala itu kira-kira di generasi Y Pak Kepalanya, antara 1977 sampai 1994. Nah, generasi Z atau generasi milenial, masih generasi milenial. Nah, kalian yang ini, yang itu, yang gambarnya bule ini, kalian masuk Z generations yang lain di antara tahun 95 sampai 2010. Generasi Z ini dicirikan open minded. Open itu terbuka, minded itu pola pikir pikiran kalian. Kalian jadi pikirannya terbuka, tidak tertutup meskipun dikupui. Ya, tapi terbuka meskipun kita selalu pakai jilbab, tapi kalian itu terbuka. Nah, ini ciri-ciri kalian. Satu, expressing individual truth. Kalian itu suka mengekspresikan apapun secara individu. Terbukti, siapa yang tidak punya akun TikTok? Kalian lagi? Siapa yang tidak punya akun medsos? Wah. Hah? Tidak punya HP ya? Tidak punya. Sekarang itu kalau kalian buka medsos, apa yang kalian buka? Instagram. Nah, di Instagram itu ada Reels, ya kan? Kalian punya Reels. Nah, coba kalian buka itu di TikTok atau di Instagram itu ada berbagai macam jenis manusia dengan berbagai macam jenis ekspresinya, ya kan ya? Nah, ada yang ini, duduk, apa itu namanya? Velocity. Ya kan? Ada yang joget-joget, bahkan nyuwun sewu Pak Kepala, biar viral. Mohon maaf, ada yang kemudian marah-marah di medsos, ada yang membuka auratnya. Dalam rangka apa? Nah, biar viral. Lah, itu cirinya itu memang cirinya seperti itu. Dia expressing individual. Yang kedua, connecting through different truth. Jadi terhubung melalui saluran-saluran media sosial. Bisa jadi kalian itu temannya lebih banyak di medsos daripada teman dunia nyata. Yang ketiga, understanding different truth. Kalian bisa memahami sesuatu dengan cara yang berbeda. Bisa jadi
sesuatu yang dianggap salah itu menjadi benar ketika banyak yang mempercayainya. Bahaya kan itu kan? Bahaya. Yang ketiga, unveiling the truth behind all things. Jadi kalian itu mudah sekali percaya. Sesuatu yang dianggap viral itu bisa jadi dianggap benar. Maka tidak heran kemudian hal-hal yang tidak patut, tidak senonoh itu kadang banyak yang mengikuti. Nah, maka di sini dalam konteks aswaja perlu ada transformasi. Transformasi tidak dalam kontennya, tapi dalam covernya, adik-adik. Dalam teori sosial, transformasi itu bentuknya ada 3. Ada yang transform all in, jadi semuanya berubah. Ada yang ornamental transformations, pernak-perniknya saja. Ada yang bertransformasi dari covernya saja. Nah, kita pakai teori yang bertransformasi covernya. Bagaimana aswaja secara metode itu dipahami oleh generasi yang modelnya kayak gini tadi, teman-teman. Yang modelnya kayak gini nih sekarang. Nah, menurut Kementerian Pendidikan bahwa pola ajar sekarang itu dengan perkembangan teknologi mengajar bisa dilakukan tanpa guru. Kalau cuma mengajar saja guru bisa digantikan. Sebagai pendidik guru masih akan dibutuhkan sampai kapanpun. Artinya bahwa adik-adik bapak guru kalian ini yang kemudian tidak bisa digantikan secara rasanya, secara chemistry-nya. Kalian mau tanya apapun tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Gemini ataupun fitur-fitur yang lain, semua akan terjawab. Hai Google, tolong buatkan gambar aku laki-laki yang tampan seperti idamanku. Jadi, hai Google, aku nanti ingin menikah dengan wanita yang cantik, hidungnya mancung, pipinya kemerah-merahan, pakai jilbab. Klik, jadi. Sudah pernah coba? Oh, belum ya? Buka Gemini. Nah, nanti tulis di situ apa yang kalian inginkan. Tetapi itu tidak punya rasa. Berbeda dengan Pak Anak. Pak Anak itu kalau memberikan pitutur anak-anak, kalian nanti kalau lulus dari MA Ma'arif, jadi apapun jangan lupa tetap hormat kepada guru-gurunya. Ada rasanya, ada gaulnya. Nah, ini yang tidak bisa digantikan. Nah, maka teman-teman transformasi ini secara umum yang terjadi di dunia kita, bahwa Indonesia itu dari negara agraris sekarang sudah berpindah ke industri. Dari mayoritas pendidikan agama sekarang lebih ke pendidikan umum, dari non-kultur menjadi multikultur, dari tertutup menjadi open, dari informasi terbatas menjadi informasi tidak terbatas. Sehingga yang terjadi seperti itu, melemahnya ideologi aswaja, semakin letaknya ikatan kultural, pola pikir semakin rasional, tuntutan ekonomi semakin tinggi, peran organisasi atau jamiah semakin berkurang. Nah, maka kemudian pemahaman aswaja ini harus kita kuatkan, adik-adik. Oke? Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Nah, aswaja itu apa? Ini teman-teman. Bermula dari hadis ini, adik-adik, bahwa jauh hari Nabi sudah memberikan indikasi hadis ini melalui takhrij hadis ini adalah sahih, bahwa Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud 71 firqatan wan nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan
an-najiyah minha wahidah wal baquna halqa. Wa ma hiya ya Rasulullah wa ma hiya ya Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma ahlus sunnah wal jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Term ahlus sunnah wal jamaah sudah dinyatakan oleh Nabi ketika beliau masih hidup, tetapi kemudian legasinya dibangun dan terdokumentasi ketika pada zamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya bercerita dulu. Jadi ketika Nabi masih hidup tak ada masalah. Para sahabat Khulafaur Rasyidin, masalah mulai terjadi puncaknya di zamannya Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tatkala terjadi perang Siffin. Nah, di perang Siffin inilah sebagai embrio munculnya sekte di dalam Islam. Yang setia kepada Ali kemudian disebut dengan Syiah, yang keluar dari golongan Ali disebut dengan Khawarij, yang tidak mendukung keduanya disebut dengan Murji'ah. Dari permasalahan politik kemudian berkembang menjadi masalah akidah yang menghubungkan antara peran wahyu dan akal. Yang mendominasi akal kemudian lahir Qadariyah yang fanatisme, kemudian muncul Jabariyah. Neo Qadariyah berkembang menjadi Mu'tazilah. Nah, dari kegalauan inilah kemudian bagaimana antara akal dan wahyu, adik-adik, difahami secara proporsional. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merumuskan kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi, bahwa posisi akal tetap berada di bawah posisi wahyu. Akal tidak boleh lebih tinggi daripada wahyu. Sehingga kita sebagai manusia berpedoman kepada wahyu, tetapi di dalam memahami wahyu kita tetap memfungsikan akal kita. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Fahimtum? Contoh begini, contoh nyatanya begini. Kalian tidak boleh ketika akan ujian misalkan, saya percaya kepada takdir Tuhan. Kalau besok Pak Anam memberi nilai saya 100, meskipun saya tidak belajar, saya akan mendapatkan nilai 100. Kira-kira besok nilai kalian berapa? 0. Bisa jadi 0. Atau begini, saya akan belajar, tidak perlu saya memohon pertolongan kepada Allah dalam bentuk berdoa ataupun yang lainnya. Akal saya lah yang menentukan segalanya di dalam hidup saya. Dilalah besok waktu ujian ternyata kalian sebelum berangkat ke sekolah ada musibah. Meskipun sudah hafal semua materi yang akan diujikan. Nah, itu dualisme perkembangan manusia di dalam memahami kondisi yang ada. Maka kemudian aswaja ini menjadi jembatannya. Meskipun saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh bahwa saya harus tetap berdoa menyanggarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kalian duduk menghadap kiblat dengan memutar tasbih sulastri saja, atau kalian bekerja setiap hari tapi kemudian lupa melaksanakan sholat. Tidak boleh, harus imbang dua-duanya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena
di dalam kehidupan kita selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu ya 3 pokoknya teman-teman. Karena isi pokok Al-Qur'an itu 3. Apa? Akidah, terus syariah, terus akhlak. Saya ulangi. Akidah, syariah, akhlak. Ya. Akidah itu keimanan kita, syariah itu keislaman kita, akhlak adalah keihsanan kita. Jadi aswaja itu berada pada 3 prinsip ini. Kenapa 3 ini? Ya karena itu yang melekat di dalam kehidupan kita. Maka di dalam konsep aswaja itu harus bermadhab. Kenapa harus bermadhab? Karena kita tidak hidup pada zamannya Nabi. Oke, paham ya? Nah, oke. Nah, ini kan sudah kita sampaikan tadi, ma'ana alaihi al-yauma wa ashab. Nah, kenapa kok kemudian kita kok berpegang juga kepada para sahabat? Nabi itu jelas, kalau Al-Quran sudah jelas, otoritasnya dia merupakan firman Tuhan. Di bawahnya Al-Quran ada Nabi. Nabi juga dijamin wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa-apa yang disampaikan Nabi tidak lain itu adalah wahyu. Bagaimana otoritas sahabat ini dijamin oleh baginda Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, sehingga ini benar-benar mendapatkan otoritas. Nah, kita sering mendengar kita tidak perlu mengikuti ulama, tidak perlu mengikuti kiai, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pernah mendengar itu? Nah, pertanyaannya kemudian adik-adik, apa bisa kemudian tanpa bantuan para ulama kita langsung menuju kepada Al-Quran dan hadis? Bisa? Nah, misalkan begini. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya apa? Yadun itu artinya apa? Tangan. Tangan Allah berada di atas tangan-tangannya. Nah, bagaimana kemudian memahami ini? Kan tidak bisa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, misalkan. Di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Dasar Pancasila. Lalu bagaimana memahaminya? Nah, inilah kenapa kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selain Al-Quran dan hadis juga memerankan ijtihad para ulama. Yang produk daripada ijtihad itu banyak sekali. Apa saja? Coba sebutkan. 1, ijma. 2, qiyas. 3, apa? Syar'u man qablana. 4, apa? Zaduz zari'ah. 5, al-maslahah al-mursalah. 6, al-istihsan. 7, al-istishab. 8, istighfar. Astagfirullahaladzim. Pinter gitu. Ada uruf. Itu dipakai di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita butuh penyambung untuk benar-benar sampai kepada Al-Quran dan Sunnah tadi. Kalian butuh Pak siapa? Koordinator Ubudiyah? Pak Istiono. Butuh Pak Istiono. Kalau tidak ada Pak Istiono, kalian apa bisa sholat dengan benar, wudu dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar. Padahal harus kembali kepada, katanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Harus butuh gurunya kalian untuk sampai
sampai ke sana. Paham guys? Nah, kalau ada orang bertanya begini, kalian pilih Al-Quran atau pilih gini, kalian pilih Nabi Muhammad atau pilih Imam Syafi'i? Gimana? Hah? Nabi Muhammad. Berarti kalian tidak mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kalian ditanya, kalian ini mengikuti Al-Quran atau mengikuti Pancasila? Nah, ini adalah pertanyaan yang salah. Kenapa salah? Karena yang dibandingkan tidak apple to apple, tidak G to G. Apa bahasa Bali? Tidak sama. Nah, tidak sama G to G. Wong Al-Quran kok dibandingin Pancasila, wong Nabi Muhammad kok dibandingin Imam Syafi'i. Yang satunya jelas firman Tuhan, yang satunya buatan manusia, yang satunya maksud, yang satunya imam madhab. Itu yang ditanya, harusnya yang bertanya harus ditanya pula. Nah, kita mengikuti Imam Syafi'i untuk sampai kepada Nabi Muhammad, begitu loh. Nah, kalau misalkan Yusuf ditanya, Yusuf, kamu pilih Sulastri atau Sulandri? Misalkan, nah itu pas itu. Sulastri kuwi ayu, omahe gunung tapi lek Suliandri kuwi biasa-biasa saja tapi anake wong sugih misalkan gitu. Lah itu padha ae itu padha Sulastri apa Suliandri. Misalkan ini Fatimah ditanya, Fatimah, kamu pilih Bejo apa Slamet misalkan. Bejo. Lek Bejo rada ireng mentekel ya. Lek Slamet rada lemu. Tapi sebagai pengertian sitoke itu sama, itu silakan dipilih. Nah, tadi tidak sama. Baik teman-teman, paham ya? Dong. Jangan tuh ya, semua sih antum. Antum ya. Ya Allah. Makan kacang. Kacangnya dimakan. Nah, jadi teman-teman, otoritas daripada sahabat juga diberikan legasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah gambaran dari siapakah Ahlussunnah wal Jamaah tadi teman-teman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam penerapan Al-Quran, Sunnah tadi ada yang disebut dengan tasyrih dan tatbiq. Tasyrih itu jelas bahwa dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dalam penerapannya itu dilakukan oleh para sahabat turun kepada tabi'in dan seterusnya. Nah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Analoginya begini contohnya. Saya sekarang menyampaikan materi Ahlussunnah wal Jamaah didengar oleh 1, 2, 3, 100 orang. Nah, setelah keluar dari ruangan ini, 100 orang tadi menyampaikan ke temannya. Kira-kira pertanyaannya, dari 100 yang kalian sampaikan itu nanti sama atau tidak? Pasti tidak sama. Nabi juga begitu. Nabi ketika mendapatkan wahyu itu disampaikan kepada para sahabatnya, didengar oleh 4 sahabat, 5 sahabat, 6 sahabat. 6 sahabat disampaikan tadi masing-masing didengar oleh 1000 sahabat, 100 sahabat, 20 sahabat, disampaikan lagi didengar oleh tabi'in dan seterusnya. Sehingga tidak masalah kemudian dalam permasalahan furu'iyah atau fikih itu berbeda, tetapi masalah syariahnya sama. Nah, kita di masyarakat, adik-adik yang harus paham, sering terjebak antara syariah dan fikih. Contoh begini, yang dulu sempat viral. Ya kalau di Indonesia kalau mengikuti sunnah itu ya harus memakai cadar, ditutup semua tubuhnya.
Nah, pertanyaan saya, memakai cadar itu wilayah syariah atau wilayah fikih? Memakai cadar itu wilayah syariah atau wilayah fikih? Wilayah fikih. Berbeda silahkan. Syariahnya apa? Syariahnya adalah wajib menutup aurat. Caranya menutup aurat silahkan. Seperti ini cantik-cantik, seperti ini bagus-bagus. Pakai kebaya cantik-cantik, pakai surban, pakai baju koko seperti saya juga cantik-cantik. Monggo. Oh, ganteng ya, ganteng. Lambel, monggo. Bebas. Nah, kadang banyak masyarakat itu terjebak di situ. Nah, kalian tidak boleh sebagai siswa MA Ma'arif harus tahu mana wilayah syariah, mana wilayah fikih. Paham? Paham ya? Paham. Terus lagi begini, di dalam masalah penerapan sunnah misalkan, banyak masyarakat kita terjebak bahwa kita itu harus mengikuti sunnah persis apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka ya kalau kemanapun harus pakai jubah, harus memiliki jenggot dan lain sebagainya. Padahal sunnah itu masih dibedakan lagi. Nabi sebagai manusia, basyarun, itu memiliki sunnah yang nama sunnahnya adalah jibriyah, adik-adik, yang sama dengan kita. Nah, itu monggo kalian mau mengikuti atau tidak bebas. Contoh. Nabi kalau makan menggunakan 3 jari. Karena yang dimakan adalah kurma. Nasi biryani. Kalian di sini di Singosari makan soto, makan rawon pakai 3 jari gimana coba? Berusut, bukan ya? Panas gitu kan? Panas gitu. Nabi di Mekah menggunakan jubah di padang pasir, tidak ada masalah. Kalian di sini nandur pari neng sawah, angon wedus, langsung neng di angon wedus. Lo kok ngadek jubah? Yo, aku mengikuti sunnah Nabi. Kira-kira tonggone sebab Yusuf berarti kok tidak kira-kira. Ya kan? Nah, ini harus kita pahami adik-adik. Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman yang salah. Lah aswaja itu memberikan pemahaman seperti itu. Kita tidak terjebak dalam pola pikir yang tampaknya benar tetapi salah. Oke? Paham tuh? Oke, next. Kalau nanti gitu Pak, kalau waktunya habis ya. Ya, kurang 10 menit. Slide-nya banyak soalnya. Nah, baik, ini contoh-contoh misalkan. Contoh-contoh misalkan sholat tarawih 20. Kenapa kok harus 20? Kemudian adzan Jumat 2 kali. Lah itu juga otoritas Nabi, gitu ya. Detailnya nanti diterangkan oleh Pak Suyanto. Pastiono. Baik. Nah ini sudah nih ya, sahabat-sahabat tadi dijamin. Nah, lalu kemudian setelah terdokumentasikan di kita itu dalam hal akidah kita mengikuti siapa tadi? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Junaid al-Baghdadi. Dalam bidang fikih kita mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kenapa pertanyaannya? Kenapa tidak mengikuti imam-imam yang lain? Satu alasannya, karena yang terdokumentasikan secara utuh menyeluruh komprehensif adalah imam-imam ini dari karya-karya para penerusnya atau murid-muridnya, sehingga sanadnya terjaga sampai Rasulullah. 2, imam-imam ini dalam prakteknya selalu menggabungkan antara wahyu dan akal, tidak berat sebelah. Jadi akal kita itu difungsikan
Akal kita difungsikan untuk apa? Untuk memahami firman Tuhan. Oke? Oh ini pelajarannya anak-anak kuliah ini. Ya, ini ibaratnya kalian kuliah ini. Nanti kalau kuliah di Unisma itu kalian mendapatkan materi ini. Wah, itu dosen-dosennya keren-keren itu. Makanya nanti kalau mau kuliah ya di Unisma saja, jangan yang di lain ya. Ketemu saya nanti tak cerita tambah seru lagi nanti. Nah, wes. Dong ini dong ya, dong. Plong. Di sini apa namanya? Wah. Ayo dulu kan. Urung mangan kali kayak urung mangan. Telolet dari warung. Ada warung yang lembu ngono ae guys. Nah, organisasinya kalau di Indonesia dibingkai dalam Nahdlatul Ulama. Gitu loh guys. Runtute ngono kuwi. Nyapa kok Nahdlatul Ulama? Karena jelas ini Mbah Hasyim Asy'ari itu lihat. Beliau disebut dengan Hadratus Syekh. Kenapa sebutannya Hadratus Syekh? Satu, karena beliau memiliki mata rantai sangat keilmuan hadis sampai kepada Bukhari dan Muslim yang otoritas hadisnya tingkatannya tertinggi. Kalau hadis sahih Bukhari itu paling tinggi, wes pasti sahih. Kalau sahih bisa diamalkan, bisa dijadikan dasar atau sandaran hukum. Azan dulu ya. Sudah ya, baik kita lanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kenapa kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tadi ini? Alasannya yang pertama, pemegang sanad dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termasuk juga Muwatta'nya Imam Malik terjaga otoritas keilmuannya itu terjaga. Maka di kalangan Nahdlatul Ulama itu ketika berguru pasti akan ditelusuri sanad gurunya. Misalnya Pak Rifki ini muridnya Mbah Abdul Hamid Pasuruan misalkan. Mbah Abdul Hamid muridnya siapa sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, nih ciri utamanya seperti yang saya sampaikan tadi, ada keseimbangan antara akli dan nakli. Kemudian sekuat kemampuan memurnikan akidah dari segala campuran keyakinan dari luar Islam. Dan yang ketiga, tidak mudah menjatuhkan vonis musyrik, syirik, kafir dan seterusnya. Inilah ciri daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kalian di luar sana ketemu orang titik-titik kafir, titik-titik bid'ah, nah ini perlu dipertanyakan keaswajaannya, pola pikirnya. Nah, jadi begini adik-adik, tadi secara garis pokok 3 prinsipnya bahwa akidah, syariat dan akhlak. Lalu kemudian harokahnya serta sikapnya adik-adik. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Dia menjaga tradisi-tradisi lama yang masih bagus, kemudian mengembangkan. Jadi selalu inovatif, adaptif, inovatif. Tidak jumud, juga tidak kebanteran, tidak radikal, juga tidak liberal. Jadi tengah-tengah. Yang enak itu kan yang tengah-tengah kan? Ya, yang sedang-sedang. Ya, kalau terlalu cantik nanti kalian diselingkuhin. Kalau terlalu jelek nanti kalian diomongin. Jangan khawatir. Kalian ini ngomong-ngomong di sini sudah punya cemero belum? Belum ya? Yang laki-laki sudah punya cemero? Belum. Yang perempuan sudah punya cemero? Belum. Tidak usah, tidak perlu deh. Ya, tidak perlu. Karena dengarkan. Karena pada akhirnya adik-adik, 1000 kata I love you akan kalah dengan 1 kata qabil itu.
apelimu dengan membawa alfat akan kalah dengan seperangkat alat sholat. Masuk. Yang setiap malam video call akan kalah dengan bacaan asyroko. 1000 mawar tidak akan pernah berharga karena akan kalah dengan mahar. Tulis status. Tidak perlu cememo ya. Langsung karena sudah banyak kasus ngopeni calon bojone. Kalau sudah begitu akhirnya mohon bersabar, ini ujian, ya kan? Akhirnya Armada menciptakan lagu. Harusnya aku yang bisa ini dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Hancur ya, ambiar. Untungnya kalau Gilgal Sahid dinyanyi lagu nemu kowe pas lagi ambiaran pacar sing tak tresnani ninggal lagu golek liyane. Wes soalnya undang kalau rasanya acara apa ngono Pak yo, undang. Baik, lanjut. Wes. Ini semua kiai semua ya. Bisa undang Pak Yoyo, bisa undang ketua LPK itu. Wah, undang semua ini ya. Di Unisma itu banyak kiainya, jangan khawatir. Wes, nah ini prinsipnya. Kita itu terakhir kayaknya sudah hampir habis waktunya. Nah, prinsip kita di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4T. Ya, tawasul, tasamuh, dan ta'addud atau ikhtidah. Penjelasannya begini, yang pertama adalah tawasul. Tawasul itu dalam segi sikap kita, teman-teman, moderat. Artinya moderat itu kita tidak boleh condong kiri atau condong kanan. Tidak boleh ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri artinya kita menggunakan akal secara berlebih mengalahkan posisi wahyu. Kalau ekstrim kanan, teman-teman, kita tunduk patuh, tidak menggunakan, memfungsikan akal kita untuk memikirkan fenomena yang terjadi. Paham? Paham ya? Nah, kalau tawazun itu kepada keseimbangan kehidupan kita antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, kita harus seimbang. Tidak boleh bekerja berangkat pagi, pulang petang, lali sholat. Juga tidak boleh wiritan tok lali sekolah. Paham? Itu tawassul. Paham? Tasamuh tadi, kita tidak mudah menjatuhkan vonis sesat syirik. Kita menghargai teman kita, saudara kita, apapun yang berbeda selama bukan pada praktek-praktek ajaran sesat. Paham? Nah, itu prinsip asal saja. Lalu yang kemudian yang terakhir adalah ta'adul tadi. Kita sederajat, egaliter, berkeadilan. Tidak boleh kita merasa jumawa yang paling benar, yang paling top, yang paling keren, menganggap yang lainnya salah. Salah kamu tidak seperti saya salah. Tidak. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakomodir tasamuh, tawasul, kemudian tawasud, dan juga ikhtiar. Nah, ini yang harus kita kembangkan di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berbangsa dan bernegara. Fahim? Nah, selebihnya ini nanti kalian bisa baca sendiri dan ada dalil dasar hukumnya, teman-teman. Kalian bisa
bisa pelajari dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nanti biar lebih menarik dalam dialog. Oke ya, saya kembalikan kepada Pak Yoyo Amiruddin, PhD sebagai moderator. Tepuk tangan buat Dr. Dian. Tidak hanya diceritakan tentang bagaimana aswaja lahir, tapi diterapkan dalam fenomena sosial kita. Dan tentu Anda menjadi Gen Z akan berhadapan sama fenomena itu. Sehingga dalam pemaknaan Al-Quran, hadis dan sebagainya, ketika orang, ayo kita kembali Quran hadis, Anda bilang aja, Anda yang meninggalkan, kami tidak meninggalkan. Kita takut kembali karena apa sudah ada. Oke, silakan bertanya. Ayo. Monggo. Ayo, silakan. Bagaimana cara membuat pantun biar pacarnya kelebam? Ya, yang mau tanya nih. Yang bertanya dapat hadiah buku 1. Cepat. Ya, sini Mas. Satu. Ini apa ini? Dari muslimah. Dari sini dulu sini. Ya. Apa? Dapat hadiah buku nanti. Ada buku. Ya, silakan. Ya, di sini. Walaupun yang angkatannya sudah diangkatkan. Sini, Pak. Oke. Nama siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Naim, saya dari kelas 10-5. Di pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan teman-teman saya yang tadi. Pertanyaannya gini, Pak. Gimana caranya kita sebagai anak aswaja itu menyikapi moderasi beragama? Ya, kalau dewasa ingin jadi apa saja. Jangan pasang. Terbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Nafila dari kelas 12-1. Pertanyaan saya, kan biasanya di madrasah ada pembiasaan membaca Ratibul Hadad. Kenapa gak ada pembacaan kayak Ratib Al-Atos, kayak ratib-ratib lainnya? Pertanyaannya tentang bagaimana dia mensucikan dan mendekatkan diri pada Allah, maka saya berikan berita kepada Allah. Baik, terima kasih. Tadi yang kedua namanya Nabila ya? Beda Nabila yang pertama namanya siapa? Suna. Ina Nabila yang pertama. Ainun Habibie. Ainun Naim ya. Baik, Ainun Naim guru saya itu Profesor Ainun Naim, saya doakan semoga jadi profesor. Nanti belajarnya jadi pendidik kan ya. Nah, moderasi beragama lah ini yang kemudian kadang
orang-orang memahami konsep beragama. Dalam konsep moderasi beragama itu yang dipahami agamanya yang dimoderasi, bukan. Jadi bukan moderasi agama tapi moderasi beragama. Sikapnya yang moderat di dalam memahami agama, bukan agamanya. Moderasi beragama itu artinya pemahaman kita terhadap agama itu dengan menggunakan pendekatan pemahaman yang moderat seperti yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asbabul wurudnya begini. Kebetulan saya terlibat dalam tim penyusunan blueprintnya moderasi beragama untuk PAI di seluruh PTU di seluruh Indonesia. Nah, itu berawal pada zamannya Menteri Agamanya Pak Saifuddin Zuhri. Ya, buku pertama yang muncul adalah buku moderasi beragama yang dikarang beliau tahun 2021. Kalian sudah bisa download bukunya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Nah, ini ada yang menyelewengkan, yang tidak suka kemudian diganti moderasi agama. Tidak, moderasi beragama. Nah, ini ditengarai dari munculnya paham keagamaan yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang paham keagamannya tadi satu, ada yang terlalu ekstrim kanan radikal, satu yang ekstrim kiri yang liberal tadi, yang tidak sama dianggap sesat, musyrik dan lain sebagainya, terlalu menonjolkan bahwa saya ini yang paling benar. Dari situlah kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia membuat program RPJM, namanya rencana program jangka panjang sebenarnya sampai tahun 2028 terkait dengan insersi moderasi beragama, pemahaman moderasi beragama ke dalam kurikulum, begitu. Awalnya begitu, bahwa ada 4 indikatornya, Mas Ainun. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita lahir menghirup udara di Indonesia, maka ya harus cinta tanah air. Jangan sampai kata Gusmus kita meminum air sumur tetapi juga mengencinginya. Maksud kita tinggal di Indonesia tapi benci kepada Indonesia, kan lucu gitu kan ya. Nah, komitmen kebangsaan. Yang kedua toleransi. Karena kita di Indonesia yang terkenal beragam suku, bangsa dan lain sebagainya, maka harus toleran. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Tidak kemudian yang tidak sama dengan kita langsung di sweeping, langsung dibubarkan, tidak. Moderasi beragama tidak seperti itu, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Yang keempat adalah adaptif terhadap budaya lokal. Artinya apa? Di masyarakat kita yang banyak ini ada tradisi-tradisi lokal yang itu tidak bertentangan dengan syariah. Jangan diharamkan, jangan dibid'ahkan. Contoh, mungkin di Singosari. Di Singosari ini ada tradisi megengan misalkan. Ya ada nggak megengan? Wonten Pak Santo nggih megengan. Lah itu dianggap salah oleh mereka. Padahal megengan itu sebenarnya adalah usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Di dalam megengan itu ada apem itu dari kata afun. Ada ingkung itu dari bahasa Jawa, artinya ingkang linangkung anggenipun ibadah ngadepi bulan Ramadan. Nah itu loh, itu moderasi beragama itu seperti itu. Jadi adaptif terhadap budaya lokal. Nah, konsep moderasi beragama ini berkembang tahun 2023, berkembang. Indikatornya tidak hanya 4 tetapi berkembang menjadi 9 kata kunci moderasi beragama. Ada adil, ada kesetaraan, ada kebersamaan.
Nah, itu bagaimana cara kita memahami konsep moderasi beragama. Bukan apa-apa, sikap kita di dalam memahami agama itu adalah menggunakan sudut pandang seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dicontohkan oleh NU itu loh. Jadi kita itu sebenarnya yang menjadi modelnya Ainun, paham Ainun ya? Maka pertahankan itu. Ketika ada temanmu atau orang lain, kamu kok begini-begini, nah, ajak dialog. Paham? Got it? Understand? Nah, lalu kemudian yang Vina Nabila tadi, Vina Nafila. Nah, Vina, cita-citanya mau jadi apa? Vina? Jadi dokter? Jadi apa? Psikolog. Nanti sering ketemu dengan orang gila loh dari psikolognya. Siap ya? Kenapa yang diamalkan adalah rotibul hadan, tidak rotib yang lain? Nah, saya memberikan alasan begini. Bisa jadi ya. Di MA Ma'arif pendahulunya atau para bapak ibu sekarang sanadnya yang punya adalah sanad rotibul hadan, sehingga ketika mengamalkan rotibul hadan itu mendapatkan ijazah dari gurunya. Misalkan Pak Suyanto, Sutrisno, Pak Stiono dulu mendapatkan ijazah dari gurunya. Kang Stiono, nanti kalau kamu punya santri, ojo lali jangan ngamalnya rotibul hadan. Nah ini kan Pak Stiono dapat ijazah dari gurunya dari gurunya, sehingga nyambung. Kalau sudah nyambung gitu, ini otoritasnya terjaga, tidak dari setan. Maka kemudian yang diamalkan di MA Ma'arif adalah rotibul hadan. Seperti Unisma. Kenapa di Unisma itu yang dibaca adalah sholawat Nuril Anwar, bukan sholawat yang lain? Padahal kan banyak sholawat yang lain. Kenapa tidak sholawat Jibril? Kenapa tidak sholawat Maria? Kenapa tidak sholawat Tibil Qulub? Kenapa tidak Sayyidul Istighfar dan lain sebagainya? Nah, karena para pendiri mengamanatkan sholawat Nuril Anwar inilah yang kemudian diijazahkan kepada para pendahulunya untuk diteruskan, diamalkan oleh orang-orang setelahnya, sehingga yang dipakai adalah sholawat Nuril Anwar. Satu. Yang kedua, bisa jadi yang masyhur ini sesuai dengan hajat dan kebutuhan lembaga, bahwa rotibul hadan yang paling pas, yang paling sesuai dengan kultur MA Ma'arif. Karena suatu amalan, suatu wazifah itu selain juga karena ijazah, juga karena kebutuhan dan kesesuaian dengan kondisi yang ada. Contoh misalkan Pak Yoyo ini mau menjual tanah, maka yang diamalkan pasti sholawat Nariyah 4444 karena cocok gitu. Karena cocok. Nah itu Mbak Vina Nabila, kenapa kemudian di MA Ma'arif menggunakan rotibul hadan sebagai wazifah yaumiyah. Nah itu saya rasa Pak Yoyo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, apakah masih ada? Cukup, terima kasih dari saya pribadi. Mohon maaf jika di dalam penyampaian kami ada kekurangan, ada kekeliruan, atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Kota Malang, jangan lupa membeli apel mana lagi. Kalau barangkali masih kurang, besok bisa undang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Dian Muhammad Hakim MPD telah menjelaskan terkait dengan
Ainun ke madrasah sambil berlari. Tapi sayangnya ke sekolah dia lambat dan naik meja. Ilmu dan akhlak kami pelajari di MA Al-Marif bermadhab Aswaja. Sudah, tidak ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat semuanya. Allahumma amin. Dan tentu sholat tarawih ini tidak selesai. Kami tunggu datang Anda di Wisma untuk kita diskusi, untuk bermalam bersama-sama dalam belajar mengajar, dan tentu nantinya kita sama-sama menggunakan ajaran Rasulullah wal jamaah. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ikut Aswaja An-Nahdiyah selalu menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Istiwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Amin. Tibalah pada kegiatan yang terakhir, yaitu